Halo Prameritri, oke. Hari ini bahasa Indonesia tentang ide pokok ya, home learning with Miss Atia. Nah, ide pokok. Ide pokok adalah inti kalimat pada suatu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok. Nah, ide pokok itu ada yang letaknya di awal paragraf, berarti yang kalimat pertama dalam paragraf itu ya. Lalu ada juga di akhir paragraf, berarti kalimat yang terakhir di suatu paragraf. Dan ada juga yang letaknya di awal dan di akhir. Oke, untuk lebih jelasnya Miss berikan contoh ya. Oke, ini adalah ide pokok yang letaknya di awal ya, yang letaknya di awal. Contoh dalam paragraf. Aku pergi berlibur ke Palembang. Palembang merupakan tempat yang sangat indah. Ketika aku di Palembang, aku melihat jembatan yang besar berwarna merah yang bernama Jembatan Ampera. Nah, kalau kita mencari ide pokoknya, kita bisa fokus hanya ke kalimat yang pertama atau kalimat yang akhir, karena dia pokok itu letaknya hanya di awal atau akhir, dan awal dan akhir. Nih ada dua kan? Nah, yang pertama dan kedua. Terus cara menentukannya, kita pilih kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, di sini tampak jelas bahwa kalimat yang terakhir ya, kalimat yang terakhir ini dia menjelaskan kalimat yang pertama. Ya, di situ kalau dia pergi ke Palembang itu udah intinya ya kan, udah ide pokoknya. Lalu dia jelasin lagi, aku di sana melihat jembatan Ampera gitu kan. Oke, lanjut ya. Yang letaknya di akhir. Nah, kalau yang letaknya di akhir, kita bisa lihat ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada kata jadi. Jadi atau juga boleh oleh karena itu, atau juga ada dengan demikian, boleh juga ada kata intinya. Nah, boleh ya, yang itu bisa langsung aja dipilih sebagai ide pokok, tapi kita coba cek dulu ya. Nah, di sini ada paragraf. Ada banyak benda-benda kerajinan tangan yang dijual di Jalan Malioboro. Ada yang menjual baju batik, tas anyam, gantungan kunci, dan banyak lagi. Aku sangat bingung benda apa yang akan aku beli. Jadi, akhirnya aku hanya membeli beberapa gantungan kunci sebagai oleh-oleh. Kita bisa fokus ke kalimat yang mana? Iya, yang pertama dan yang terakhir. Nah, tinggal pilih aja yang pertama atau yang terakhir. Nah, caranya cari kalimat yang menjadi inti kalimat itu. Kalau yang pertama ada banyak benda-benda kerajinan tangan yang dijual di Jalan Malioboro. Tapi yang di akhir ada jadi. Jadi itu kan kayak inti. Ingat ya, ide pokok itu berarti kita mencari intinya. Jadi akhirnya aku membeli beberapa gantungan kunci sebagai oleh-oleh. Dan dia juga dijelaskan. Kalau dijelaskan di sini kan kalimat yang pertama itu dia nggak intinya kan, dia hanya ngejelasin, di sini ada yang jual oleh-oleh loh, banyak oleh-oleh. Tapi yang menjadi intinya akhirnya dia itu hanya membeli beberapa gantungan kunci. Ingat ya, kalau yang di akhir ada kata kuncinya, ada jadi, oleh karena itu, boleh ya, atau dengan demikian, intinya, oleh sebab itu udah pasti ide pokok. Lanjut yang letaknya di awal dan akhir. Nah, ada paragraf. Aku merasa sangat senang. Aku bisa membeli banyak barang
dijadikan oleh-oleh. Aku memberikan oleh-oleh kepada teman-temanku di sekolah. Teman-temanku sangat gembira menerima oleh-oleh dariku. Aku senang melihat senyuman mereka. Nah, ingat, kalau menentukan ide pokok kita hanya lihat yang di awal dan di akhir. Ingat ya, di sini ada yang di awal, ada yang di akhir. Nah, karena dianya ini sama kan, yang di pertama aku merasa senang, di kalimat terakhir dibilangin lagi aku senang, sama kan? Berarti ide pokoknya bisa kita gabungin yang pertama dan kedua. Aku merasa sangat senang melihat senyuman mereka. Nah, jadi itu ide pokoknya. Tapi kebanyakan ide pokok itu berada di awal ya. Nah, oke, lanjut. Oke, itu saja pelajaran kita. Bye-bye.